Ya, kita kembali jamaah sekalian pada Ahsanul Qasas, dan insyaallah pada malam hari ini kita akan masuk pada alur kisah yang paling terakhir dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini. Kemudian setelah itu ayat-ayat yang tersisa tinggal penguatan dan nasihat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala setelah selesai menceritakan kisah Nabi Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selalu berharap di dalam kehidupan kita Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan di setiap masalah yang kita hadapi. Kita selalu berharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu selalu kita rasakan, dan juga kita berharap bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan takdirkan kepada kita, kita berharap agar kemudian meyakininya bahwa akhirnya ini pasti akan menjadi baik, meskipun di awalnya menyedihkan dan menyakitkan bagi kita. Yang seperti itu kan biasa ketika kita menghadapi segala sesuatu, ya entah itu masalah pada keluarga kita, pada diri kita, anak-anak kita, orang tua kita, ya, dan teman-teman kita, atau musibah yang menimpa keluarga dan diri kita. Kadang kita dengan akal yang sangat terbatas, kita memandang sebelah mata apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tersebut. Padahal di antara nama Allah Subhanahu wa taala itu Al-Latif, Maha Lembut, yang menyampaikan rahmat dan kasih sayangnya yaitu kepada orang-orang yang tertimpa musibah, yang memberikan kelemah lembutannya kepada orang-orang yang berada pada puncak kesulitan. Amma yujibul muttarra idza da'ahu fayakshifus su. Siapa yang dapat melepaskan seseorang dari keburukan, dari kesulitan, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memegang dan menguasai langit dan bumi ini. Maka jemaah sekalian, kisah Nabi Yusuf ini adalah bukti terbesar, salah satu bukti terbesar bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan manusia itu pada kasih sayangnya, menyampaikan manusia itu kepada kesuksesan dan keberhasilan dunia dan akhirat, meskipun Allah berikan terlebih dahulu kepadanya berbagai macam ujian dan cobaan. Dan inilah kita malam hari ini berada pada episode terakhir dari kisah ini, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam telah diberikan jalan keluar itu bukan saja pada dirinya tapi juga pada ayahnya Nabi Ya'qub alaihissalam, ketika beliau mendapatkan penyakit yang sangat berat sampai-sampai buta matanya, mendapatkan ujian dengan berpisahnya dia dengan anak yang paling dicintainya selama berpuluh-puluh tahun. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan pertemuan itu, begitu sangat indahnya dan begitu banyak pelajaran yang bisa diambil di dalamnya. Ya, kita sudah bahas pada pekan lalu bahwasanya ketika Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan kepada saudara-saudaranya, "Idhabu biqamisi hadza fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira wa'tuni bi ahlikum ajmain." Bawalah bajuku ini menghadap kepada ayahku, ayah kita, dan usapkan baju ini ke arah wajahnya, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia akan bisa melihat kembali dan lepas dari penderitaan tersebut. Ya, dan sudah kita sebutkan, subhanallah, qamis atau baju yang membuat Nabi Ya'qub alaihissalam menjadi sedih, menjadi sebab kesedihan yang bertahun-tahun yang dialami oleh beliau, itu juga yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab keluarnya beliau dari penderitaan dan kesusahan tersebut, mengajarkan kepada kita bahwasanya boleh jadi apa yang menyedihkan kita pada hari ini itu juga yang akan menjadikan kita senang di masa yang akan datang. Ya, maka ini kemudian menjadi sebuah pelajaran bagi kita, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan husnudzon, keyakinan yang penuh dan prasangka yang baik kepadanya. Maka subhanallah, ketika
datanglah rombongan kafilah itu bersama anak-anak Nabi Yakub alaihi salam. Ya, saudara Nabi Yusuf ini ke Palestina, diberikanlah baju itu kepada Nabi Yakub dan disapukan ke wajahnya. Dengan izin Allah sekejap beliau langsung bisa melihat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang ke-96, falamma an ja'al basyiru alqahu ala wajhihi fartadda basira qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Falamma an ja'ahul basyiru alqahu ala wajhihi fartadda basira, langsung bisa melihat ketika disapukan baju itu kepada wajah Nabi Yakub, dan beliau mengatakan dengan penuh keyakinan dan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan membuktikan keyakinannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu bersamanya. Beliau mengatakan qala inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Bukankah aku sudah mengatakan kepada kalian bahwasanya aku mengetahui sesuatu yang tidak kalian ketahui. Kita sudah sebutkan bahwasanya maksud dari perkataan Nabi Yakub inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun, artinya menunjukkan prasangka baik beliau kepada Allah bahwasanya kalian tidak mengetahui bahwasanya aku ini memiliki prasangka baik dan keyakinan yang penuh kepada Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan Yusuf kepada saya, mengembalikan semua anak-anak saya kepada saya, dan memberikan jalan keluar itu di setiap masalah yang saya hadapi di dalam kehidupan ini. Maka setelah itu anaknya pun kemudian mengakui kesalahannya. Disinilah al-i'tirafu bidzam, pengakuan dosa itu ketika diakui oleh 10 saudara Nabi Yusuf ini, akhirnya membuktikan bahwasanya disinilah Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhir kisah itu yang paling indah. Bayangkan, jangankan Nabi Yakub dan Nabi Yusuf yang mendapatkan curahan Allah, curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahkan saudara-saudaranya pun yang telah terjatuh pada dosa, curahan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala pun meliputi semua mereka. Subhanallah. Maka Allah mengatakan di ayat yang ke-97, qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim innahu huwal ghafurur rahim. Subhanallah. Qalu ya abana istaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Wahai bapak kami, mintakanlah ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa kami. Sesungguhnya pada saat ini kami telah mengakui bahwasanya kami telah berada pada kesalahan yang nyata. Khati'in di dalam bahasa Arab ada 2 macam orang yang bersalah. Yang pertama ada dinamakan mukhti. Mukhti pakai mim. Mukhtiin artinya terjatuh pada kesalahan tanpa disengaja. Adapun dalam ayat ini Allah memakai kata-kata khotiin. Khotiin artinya terjatuh pada kesalahan yang disengaja, betul-betul disengaja. Maka ini perbedaannya. Mukhtiin orang yang terjatuh pada kesalahan yang tidak disengaja. Khotiin orang yang terjatuh pada kesalahan yang disengaja. Maka subhanallah, mereka betul-betul mengakui akan kesalahan mereka dan berharap belas kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Yakub mengatakan, qala saufa astaghfiru lakum rabbi, aku akan mengampunkan dosa-dosa kalian wahai anakku kepada Tuhanku, sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Subhanallah. Innahu huwal ghafurur rahim. Sebagian ulama menjelaskan bahwasanya Nabi Yakub sengaja menunda. Kan di situ konteks ayatnya mengatakan qala saufa, pakai kata-kata saufa. Saufa dalam bahasa artinya seakan, aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kenapa tidak langsung pada saat itu? Di antara ulama ada yang menjelaskan bahwasanya inilah sikap bapak yang bijaksana. Beliau ingin dulu agar anak-anaknya merenungi kesalahan-kesalahannya dan betul-betul bertaubat kepada Allah pada diri mereka sendiri. Ya, sebelum Nabi Yakub sendiri memintakan ampun kepadanya.
ya agar mereka 10 orang ini betul-betul merasakan bahwasanya menyesali apa yang telah mereka lakukan kepada adiknya Nabi Yusuf. Maka Nabi Yakub dengan hikmah dan kebijaksanaannya mengatakan, qala saufa astaghfiru lakum rabbi, saya akan memintakan ampun kepada Allah untuk kalian wahai anak-anakku. Dan alasan yang kedua kenapa Nabi Yakub menunda mengatakan aku akan mengampunkan dosa-dosa kalian kepada Allah, ini sebagian ulama menjelaskan bahwasanya Nabi Yakub sengaja menunda sampai datang waktu sahur, karena waktu sahur waktu yang paling mustajab, waktu yang paling berkah untuk dikabulkannya doa tersebut. Maka sebagian ulama menjelaskan bahwasanya Nabi Yakub nanti memintakan ampun kepada anak-anaknya di waktu sahur, karena disitulah waktu yang paling afdal untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwal ghafurur rahim. Perhatikan, selalu bergandengan dalam Al-Qur'an Ghafurun Rahim. Ini rahasia makna dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapati beberapa ayat banyak bertebaran tersebar di ayat-ayat Al-Qur'an, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan namanya Ghafur, Allah menyebutkan juga namanya Rahim, Ghafurur Rahim. Apa rahasianya? Apa hikmah di balik itu? Kata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara namanya Ghafurun dan Rahim agar kemudian menjadi harapan terbesar bagi jiwa-jiwa pendosa. Ketika mereka mungkin para pendosa itu mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya, tapi apakah Allah masih mencintai saya yang penuh dengan dosa ini? Maka Allah mengatakan, tenang wahai hambaku, selama engkau kembali kepadaku, aku tidak hanya mengampuni dosa-dosamu, tapi lebih daripada itu, cintaku yang berlebih aku akan berikan kepadamu. Bahkan boleh jadi cinta orang-orang yang bertaubat kepada Allah lebih dibandingkan dengan cinta orang yang beribadah secara biasa-biasa saja. Maka ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, rahasia mengapa selalu bergandengan antara nama Ghafurun Rahim untuk memberikan harapan yang kuat pada diri orang-orang yang berdosa, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengampuni dosa-dosa mereka, tapi juga jika mereka memang jujur dalam tobatnya, bersungguh-sungguh dalam tobatnya, Allah akan memberikan, tidak hanya memberikan ampunan kepada mereka, tapi ditambah rasa cinta dan kasih sayang kepada mereka sepanjang hidupnya. Subhanallah. Kemudian ya inilah waktu-waktu yang paling mengharukan, ya subhanallah, ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan. Ya kita saja mengingat bagaimana ketika Nabi Yusuf kemarin menyingkap hakikat dirinya pada saudara-saudaranya, bagaimana lagi ketika waktu itu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala telah ditetapkan, telah sampailah dan telah tibalah waktunya. Nabi Yusuf alaihissalam selain dipertemukan dengan saudara-saudaranya, dipertemukan dengan ayah tercinta yang selama ini merindukannya berpuluh-puluh tahun. Bayangkan, di sebagian riwayat buku tafsir disebutkan bahwasanya perpisahan antara Nabi Yakub dan Nabi Yusuf itu kurang lebih sekitar 40 tahun. Mulai pada saat beliau masih kecil sampai beliau menjadi Perdana Menteri Mesir pada saat itu. Kita bisa bayangkan, kita saja berpisah dengan anak kita misalnya sepekan, atau mungkin 1 bulan, 2 bulan, atau 1 tahun. Kadang kerinduan itu tidak bisa digambarkan bagaimana rasa rindu itu yang sangat besar kepada buah hati kita dan anak-anak kita. Maka kita bisa bayangkan 40 tahun kurang lebih Allah Subhanahu wa taala memisahkan dua insan yang ya saling memberikan rasa cintanya dan kasih sayangnya ini antara bapak dan anak ini. Ketika pertemuan itu betul-betul telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu indahnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ. Ketika datang waktu itu, Nabi Yusuf alaihissalam dipertemukan dengan bapaknya yang tercinta, maka kemudian saudara-saudaranya berangkat dengan kafilah dari negeri Palestina menuju negeri Mesir. Bayangkan keadaan yang mengharukan ini
ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan pertemuan itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan falamma dakhalu ala yusufa, maka ketika mereka saudara-saudaranya bersama dengan bapaknya masuk ke negeri Mesir dan bertemu dengan Yusuf alaihi salam. Jadi disebutkan dalam penjelasan ulama kita di sini bahwasanya Nabi Yakub alaihissalam berangkat dari negeri Palestina menuju ke negeri Mesir, jemaah sekalian, dan Nabi Yusuf alaihissalam keluar dari istananya, khariju Misr, keluar dari mungkin pada saat itu keluar dari pintu gerbang istana, pintu gerbang Mesir, menunggu ayahnya. Bahkan disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari, disebutkan bahwasanya fawaqafa muntaziran lahum fi makanin aw khaymah, sampai-sampai Yusuf yang sebagai pejabat, sebagai perdana menteri, keluar dari istana pada saat itu dan mendirikan sebuah kemah di perbatasan atau daerah di negeri Mesir tersebut untuk menunggu kafilah yang datang membawa ayahnya tersebut. Subhanallah. Dakhalu Misr muntaziran lahum fi makanin aw khaymah fadakhulu alaihi fi awa ilaihi abawaihi wa qala dakhulu Misr. Ya subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di sini falamma dakhalu ala yusufa awa ilaihi abawaihi, dan ketika mereka masuk ke tempat Nabi Yusuf alaihi salam, masuklah mereka ke pintu gerbang negeri Mesir, dan Yusuf alaihi salam menunggu di perbatasan itu. Berlarilah Nabi Yusuf ketika melihat rombongan kafilah yang membawa ayah tercinta masuk ke negeri Mesir, dan ketika beliau dipertemukan dengan sangat indah oleh Allah Subhanahu wa taala, awa ilaihi abawai, beliau merangkul ayahnya dan memeluknya. Setelah sekian lama pelukan yang penuh dengan kerinduan, pelukan yang penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang kepada kedua orang tuanya, awa ilaihi abawai, maka beliau memeluk, dhamma ilaihi abawaihi, beliau memeluk kedua orang tuanya, wa qala dakhulu Misra insyaallahu aminin, dan beliau masuk ke dalam negeri Mesir dengan mengatakan insyaallahu aminin, masuklah kalian ke dalam negeri Mesir insyaallah dalam keadaan aman. Kata ulama kita di sini menjelaskan udkhulu Misra aminina insyaallahu minal makari wal makhawif. Tidak ada lagi ketakutan bagi kalian, tidak ada lagi kesedihan bagi kalian, tidak ada lagi kesusahan dan penderitaan yang akan kalian rasakan sesudah hari ini. Allahu akbar. Ya, sesudah hari ini tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi rasa takut yang kalian khawatirkan. Ya, inilah waktu yang Allah Subhanahu wa taala tentukan kepada mereka. Maka yang sekalian di sini kita bisa ambil pelajaran, ketika datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tidak ada yang dapat menghalanginya. Allahumma la mani lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang dapat menolak karuniamu ya Allah, dan tidak ada yang dapat menahannya. Ketika tiba jalan keluar itu, tidak ada yang dapat menolak sama sekali karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba, dan tidak ada yang dapat menghalanginya. Begitupun sebaliknya. Cuma kita kadang tergesa-gesa dalam meminta jalan keluar itu kepada Allah. Ya, kadang kita mengatakan sebagaimana orang-orang terdahulu juga mengatakan, mata nasrullah, kapankah datang pertolongan Allah itu? Maka Nabi mengatakan, walakinnakum qaumun tasta'jilun, kalian adalah kaum yang tergesa-gesa dalam meminta jalan keluar dari Allah. Subhanallah. Insyaallah amin. Kemudian jadi aminin tafsirnya adalah aman dari segala macam yang menakutkan, menyedihkan, dan memberikan ketakutan pada jiwa-jiwa mereka. Ya, dan subhanallah, lihat bagaimana sikap seorang perdana menteri Mesir. Seorang perdana menteri Mesir yang telah diberikan jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah diberikan kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi itu sama sekali tidak mengurangi ketundukan dan hormatnya kepada kedua orang tuanya. Allahu akbar. Ketika Allah mengatakan wa rafa'a abawayhi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada, dan Nabi Yusuf mengangkat kedua orang tuanya naik ke singgasana, yang dia tempati di dalam istana itu. Boleh mendudukkan kedua orang tuanya. Allahu akbar. Kita bisa bayangkan, tidak ada yang berani menduduki tempat duduk di istana itu kecuali orang-orang penting. Tapi coba lihat,
jiwa orang-orang yang memuliakan, menghormati dan mengagungkan orang yang telah berjasa dalam hidupnya. Allah mengatakan wa rafa'a abawaihi 'alal arsy wa kharru lahu sujada. Maka jangan kemudian kelebihan jabatan dan apa saja yang Allah lebihkan kita di atas kedua orang tua kita membuat kita angkuh dan sombong dan tidak mau tunduk kepada keduanya. Bagaimanapun keduanya adalah orang yang paling berjasa, dan bagaimanapun tingginya kedudukan, tingginya kelebihan, tingginya pangkat dan kelebihan yang Allah berikan kepada kita, mereka tetap harus kita tunduk kepada keduanya. Ya, karena kalau bukan karena mereka, kalau bukan karena sebab mereka, kita tidak akan bisa menjadi orang-orang hebat. Kalau bukan karena keduanya, kita tidak akan bisa menjadi orang-orang sukses. Kalau bukan jasa keduanya, kita tidak mungkin menjadi orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat. Karena doa-doa mereka, karena harapan-harapan mereka, karena keinginan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga kita bisa selalu mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'a abawaihi 'alal arsy wa kharru lahu sujada. Subhanallah. Dan kemudian ketika selesai mendudukkan kedua orang tuanya di singgasana istana itu, subhanallah, apa yang terjadi? Wa kharru lahu sujadan. Allahu akbar. Beliau, kedua orang tuanya, kemudian 11 saudaranya bersama dengan Bunyamin, semuanya sujud di hadapan Nabi Yusuf alaihi salam. Subhanallah. Apa tandanya ini? Mimpi itu telah terbuktikan. Masih ingatkah kita ketika Nabi Yusuf mengatakan dengan polosnya, dengan masa kanak-kanaknya, idz qala ya abati inni raaitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara raaituhum li sajidin. Wahai ayahku yang tercinta, sesungguhnya aku melihat 11 bintang, bulan, matahari, semuanya tunduk dan sujud semuanya kepadaku. Kalau orang tua yang biasa-biasa saja itu, dia mengatakan iya, ya, artinya dia menganggap remeh, artinya mimpi anak kecil ini tidak ada papanya. Tapi subhanallah, Nabi Yakub alaihissalam telah diberikan mampu menafsirkan mimpi puluhan tahun sebelum terlaksananya mimpi ini dengan kenyataan. Beliau sudah membaca, ya, bahwasanya anak ini akan menjadi orang yang besar di kemudian hari. Maka ini penting untuk kedua orang tua. Wahai para ayah, wahai para suami, baca kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada anak-anak kita dan doakan, berprasangka baiklah, optimis, berharap kepada Allah semoga kelebihan yang Allah berikan kepada anak kita itu akan membahagiakan kita di kemudian hari insyaallah. Meskipun bukan sekarang, bahkan meskipun kita meninggal dunia nanti, tapi orang yang datang setelah kita akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan mengagungkan anak-anak kita. Subhanallah. Dan apa yang dikatakan, dan inilah tafsiran ketika Nabi Yusuf alaihissalam, ketika 11 saudaranya sujud, kemudian kedua orang tuanya juga sujud. Sujud di sini perlu kita jelaskan, sujud yang artinya penghormatan, bukan sujud dalam rangka ibadah. Karena sujud di syariat nabi-nabi terdahulu itu dilakukan untuk penghormatan. Ya, bahkan disebutkan, saya sempat baca tadi dalam buku tafsir kita ini, bahwasanya semua syariat nabi-nabi terdahulu membolehkan orang-orang sujud kepada orang-orang penting, orang-orang besar sebagai bentuk penghormatan, bukan dalam rangka ibadah. Itu dibolehkan pada syariat, mulai dari syariat Nabi Adam sampai Nabi Isa, kecuali syariat Nabi kita Muhammad SAW yang tidak mau menggantungkan hati kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua syariat nabi-nabi terdahulu juga menggantungkan, semuanya mengajak kepada menggantungkan penyembahan dan ibadah itu hanya kepada Allah. Tapi di syariat Nabi kita Muhammad SAW diberikan keistimewaan khusus, ketika sujud itu adalah ibadah yang paling mendekatkan diri seseorang kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak ingin jika model sujud itu diberikan sampai dalam bentuk penghormatan, makanya dihapuskan dalam syariat kita. Tidak ada dalam syariat kita, maka tidak boleh kita sujud meskipun dalam bentuk penghormatan, itu tidak dibolehkan dalam syariat kita. Sebagaimana perkataan Nabi SAW, andaikan ada manusia yang diperbolehkan sujud kepada manusia yang lain, saya akan perintahkan seorang istri untuk sujud di depan suaminya. Ini kedudukan para suami, ya, di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena sujud ini tidak dibolehkan dalam syariat kita, meskipun
dalam bentuk penghormatan, maka ini tidak dibolehkan. Jadi sujud di sini dalam rangka penghormatan. Wa kharru lahu sujadan, dan inilah tafsiran ketika mimpi itu, ketika Nabi Yusuf alaihissalam melihat 11 bintang. 11 bintang ini diibaratkan sebagai 11 saudaranya. Matahari diibaratkan sebagai ibunya, dan kemudian bulan diibaratkan sebagai bapaknya. Dan terlaksanalah, menjadi nyatalah mimpi itu nanti setelah berpuluh-puluh tahun. Dan coba kita renungkan, saya mengajak kita merenungkan antara perkataan Nabi Yusuf, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban, wahai bapakku, saya melihat 11 bintang, bulan, matahari, semuanya sujud kepadaku. Antara perkataan ini dengan perkataan, wahai bapakku, inilah tafsir mimpi yang telah engkau berikan kepadaku dulu. Berapa jaraknya antara perkataan yang satu dengan perkataan yang kedua ini? Berpuluh-puluh tahun. Dan diantarai dengan apa? Bukan Nabi Yusuf mengatakan kemarin, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban, saya melihat 11 bintang, bulan, matahari, semuanya sujud kepadaku. Lalu kemudian besoknya Nabi Yusuf langsung menjadi Perdana Menteri Mesir, dan kemudian ya betul-betul orang tuanya, kemudian 11 saudaranya sujud. Tidak langsung seperti itu. Ya, tidak langsung jadi apa-apa itu. Tapi didahului dengan berbagai macam musibah dan ujian yang mengantarkan Nabi Yusuf menjadi orang yang besar, yang membuat mimpinya menjadi kenyataan. Artinya apa? Orang yang besar, orang yang akan ditakdirkan sukses dunia dan akhirat, pasti dan harus melalui lika-liku, berbagai macam rintangan dan ujian untuk menguji sampai di mana ketakwaan dan kesabarannya kepada Allah, agar Allah menyampaikan dia pada manazilur rafi'ah, pada tempat kedudukan yang paling tinggi di mata manusia dan di mata Allah. Harus didahului, diperantarai dengan sesuatu yang penuh dengan kesusahan, penuh dengan penderitaan. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga begitu saja tanpa Allah mengetahui sampai di mana kesungguhan kalian dalam beribadah kepadanya dan sampai di mana kesabaran kalian. Jadi jangan kita berharap bahwasanya kita dengan gampangnya masuk surga seperti itu. Perlu pengorbanan, perjuangan untuk mendapatkan kesuksesan di dunia sebelum kita nikmati nanti di akhirat insyaallah. Wa rafa'a abawayhi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan. Wahai bapakku yang tercinta, inilah tafsir mimpiku. Ya subhanallah, sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya menjadi kenyataan. Nabi Yusuf alaihissalam dalam keadaan nikmat yang paling besar itu tidak lupa akan karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Maka disebutkan ketika beliau telah menceritakan, telah menyebutkan bahwasanya mimpiku telah menjadi kenyataan, beliau menyandarkan nikmat itu kepada Allah sebagai zat, sebagai Rabb yang telah memberikan ia tarbiyah, memberikan ia perlindungan, memberikan ia semacam kekuatan dan juga kemudahan serta taufik untuk menjalani segala macam ujian yang menyampaikan dia menjadi orang sukses Perdana Menteri Mesir. Ketika beliau mengatakan wa qad ahsana bi idz akhrajani minas sijni wa jaa bikum minal badwi, dan dia Allah telah berbuat baik kepadaku ketika dia mengeluarkan aku dari penjara dan mendatangkan kalian ke sini wahai aku. Dialah Tuhanku yang telah memberikan aku nikmat, yang telah mendidikku, yang telah menyelamatkanku, yang telah memberikan kelembutannya, kasih sayangnya, yang telah memberikan kemudahannya untuk aku lalui semua ini. Subhanallah. Wa qad ahsana bi. Ingat ikhlas sekalian, selalu kita sandarkan nikmat itu kepada Allah. Apapun kelebihan, apapun yang kita dapat, selalu sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah pemilik kekuasaan langit dan bumi. Iya, dialah yang telah mengatur segala macam aspek kehidupan kita sampai pada masalah terkecil. Di balik itu ada Allah yang mengatur semuanya. Di balik itu ada Allah yang memberikan segala macam pengaturannya sehingga kita bisa sampai pada nikmat yang sangat besar itu. Di sini ada tadabbur. Saya ingin bertanya kepada jamaah sekalian. Boleh mengatakan, Nabi Yusuf mengatakan, menceritakan dan menyebutkan itu kepada ayahnya, wa qad ahsana bi,
idz akhrajani minas sijni wa jaa bikum minal badawi min ba'da. Wahai bapakku, sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika ia mengeluarkan aku dari penjara. Mana penyebutan, atau kenapa Nabi Yusuf tidak menyebutkan wahai bapakku, sesungguhnya Allah telah berbuat baik kepadaku ketika dia mengeluarkan aku dari sumur? Ya kan di situ pertolongan Allah pertama ya kepada Nabi Yusuf. Tapi kenapa dilangkai kejadian selamatnya beliau dari sumur? Kenapa langsung boleh mengatakan wa qad ahsana bi idz akhrajani minas sijni wa jaa bikum minal badu? Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepada aku wahai ayah dengan mengeluarkan aku dari penjara, agar kemudian tidak mengungkap kejadian yang membuat menjaga perasaan saudara-saudaranya itu menjadi tercemari. Ketika Nabi Yusuf memaafkan saudaranya, apa kata Nabi Yusuf? Qala la tathriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum. Nabi Yusuf tidak sekedar memaafkan. Bagaimana kekuatan dan kemampuan serta kebesaran jiwa dalam memaafkan. Bukan sekedar memaafkan, tapi boleh mengatakan la tathriba alaikumul yawm, tidak ada celaan dan hinaan mulai pada hari ini kepada kalian. Allahu Akbar. Maka Nabi Yusuf buktikan ketika bertemu dengan bapaknya, yang dimana ketika bertemu dengan bapaknya ini boleh saja Nabi Yusuf menyebutkan kejadian pada saat Allah menyelamatkan dia dari sumur, tapi itu dia tidak sebutkan karena untuk menjaga perasaan dari saudara-saudaranya. Subhanallah. Di manakah jiwa-jiwa yang seperti ini jamaah sekalian? Di manakah jiwa-jiwa yang berusaha melupakan kesalahan-kesalahan dari saudara-saudaranya? Di manakah jiwa-jiwa yang tidak peduli lagi apa yang telah terjadi padanya yang disebabkan oleh ulah tangan manusia dan saudara-saudaranya sendiri? Di manakah jiwa-jiwa yang memaafkan? Di manakah jiwa-jiwa orang yang menggantungkan hatinya kepada Allah dan hari akhirat, yang dimana Allah mengatakan faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan melapangkan dada, pahalanya sudah ditetapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan boleh jadi tanpa batas. Allahu Akbar. Makanya disebutkan di sini, ini tadabbur dari ulama kita bahwasanya wa qad ahsana bi idz akhrajani minas sijni wa jaa bikum minal badawi min ba'da. Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepada aku ketika ia mengeluarkan aku dari penjara. Wa jaa bikum minal badawi min ba'da, dan mendatangkan kalian kepada diriku dan mengumpulkan kita kembali dalam suasana kekeluargaan, suasana yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita berkumpul kembali wahayahku. Lalu Nabi Yusuf mengatakan mim ba'di an nazago syaitanu baini wa baina ikhwati. Setelah syaitan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Coba lihat lagi pemilihan kata-katanya. Nabi Yusuf tidak mengatakan setelah syaitan membuat rusak saudaraku. Tidak. Padahal siapa yang rusak di sini? Saudara-saudaranya yang terjatuh pada kesalahan. Tapi seakan-akan Nabi Yusuf memilih kata-kata yang seakan-akan peristiwa yang memisahkan dia dengan ayahnya itu terjadi gara-gara dia dan juga gara-gara saudaranya, bukan gara-gara saudaranya saja. Padahal nyatanya beliau dipisahkan dari ayahnya dan beliau dibisikkan oleh syaitan, beliau terpengaruh pada bisikan syaitan hanya saudara-saudaranya. Tapi Nabi Yusuf seakan-akan mengikutkan dirinya ya, dengan mengatakan setelah syaitan membuat hubunganku rusak antara diriku dan saudara-saudaraku. Coba lihat pemilihan kata-katanya ya, luar biasa. Jadi kesalahan itu tidak ditimpakan, tidak disandarkan pada satu pihak saja, tapi dia juga mengikutkan dirinya, seakan-akan dia juga bersalah. Seakan-akan dia mengatakan wahai ayah, karena saya telah dipengaruhi dan saudara-saudaraku juga telah dipengaruhi oleh bisikan syaitan sehingga kami dipisahkan. Seakan-akan begitu kata-katanya Nabi Yusuf. Padahal sama sekali Nabi Yusuf tidak sama sekali mendapatkan godaan syaitan di situ. Ya subhanallah. Lalu Allah mengatakan, Inna Rabbi latiful lima yasha. Sesungguhnya Tuhanku sangat mengelembut terhadap siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Tuhanku sangat lembut terhadap siapa yang dikehendakinya. Maka Syekh Nasir As-Sa'di di sini mengatakan ketika menjelaskan tentang Inna Rabbi latiful lima yasha, boleh mengatakan di sini latiful lima yasha. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu namanya Latif
yatadammanu ilmuhu bil asya'id daqiqah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sesuatu itu dengan sedetail-detailnya. Ilmunya meliputi segala sesuatu. Wa isalur rahmah bituruqil khufiyah, dan karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kasih sayang itu pada jalan yang sangat halus yang mungkin kita tidak rasakan. Fakana zahiru mamtahana bihi Yusuf min mufaraqati abihi wa ilqaihi fi sijan wa baihi raqiqan thumma murawadati allati huwa fi baitiha an nafsihi. Semuanya ini yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam latif, athar, pengaruh dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Latif, Maha Lembut. Yang kadang kita tidak merasakan pengaruh dari nama ini, khas sekali. Kadang kita tidak merasakan bagaimana pengaruh nama ini sampai kepada kehidupan kita. Kadang nikmat itu kita rasakan, tapi kita tidak tahu bahwasanya ini semua sebenarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak sadari, dan kita lupa akan bersyukur kepada Allah. Maka Allah mengatakan latiful lima yasha. Kata-kata latif menunjukkan dia menyampaikan nikmatnya sampai kadang kita tidak rasakan. Subhanallah, sampai kita tidak rasakan. Luar biasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Iya, makanya Syekh Nasir As-Sa'di di sini mengatakan qaulu Yusuf alaihissalam, perkataan Yusuf alaihissalam, inna rabbi latiful lima yasha. Perkataan Yusuf alaihissalam yang mengatakan inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku, latiful lima yasha, sangat lembut kepada siapa yang dia kehendaki. Fihi anna Allah ta'ala yusilu birrahu wa ihsanahu ilal abdi min haitsu la yash'ur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kebaikannya, kemahakuasaannya, nikmatnya, kebaikannya kepada seorang hamba, namun kadang hamba itu tidak merasakannya, sampai hamba itu tidak merasakannya. Wa yusiluhu ilal manazil rafiyah min umurin yakrauha. Dan perhatikan di sini kata Syekh Nasir As-Sa'di, wa yusilul abdi ila manazil rafiyah min umuri yakrauha. Dan Allah Subhanahu wa taala kadang menyampaikan seorang hamba pada derajat yang paling tinggi dengan sesuatu yang dibencinya. Subhanallah. Maka ikhwas sekalian, jamaah sekalian, di sini pelajaran besar bahwasanya ya, apa yang kita benci hari ini boleh jadi itulah bentuk kelembutan Allah. Apa yang kita tidak suka pada hari ini itulah bentuk kelembutan Allah, menyampaikan kita pada nikmatnya, menyampaikan kita pada sesuatu yang kita inginkan. Namun kadang jiwa ini tergesa-gesa, kadang jiwa ini tidak bisa menerima, karena Allah itu Latif, karena Allah itu Al-Hakim, menentukan sesuatu sesuai pada tempatnya. Namun kadang akal kita yang terbatas, iman kita yang lemah, kadang kita tidak bisa menerima kenyataan yang ada. Kadang kita tidak bisa menerima takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kenapa? Karena kita tidak tahu rahasia di balik nama Al-Latif, Maha Lembut, yang menyampaikan kasih sayangnya melalui jalan yang sangat halus yang kadang kita tidak rasakan. Inna rabbi latiful lima yasha innahu huwal alimul hakim. Dan dia maha mengetahui lagi maha bijaksana. Di sini kita sudah sebutkan bahwasanya Al-Alim, Nabi Yusuf memakai kata-kata Al-Alim dia karena Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui dari segala apa yang terbaik bagi hambanya, dan Hakim dalam pengaturan segala kehidupannya, dalam pengaturan yang layak dan pantas untuk diberikan kepada hambanya. Maka jangan kecewa akhi, jangan kecewa saudaraku terhadap keputusan Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Insya Allah al khairu fi makhtarahu Allah. Semua pilihan Allah itu pastilah terbaik untuk kita, tidak mungkin tidak, pasti terbaik. Yakini ini, kita harus yakini ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup kisah Nabi Yusuf ini dengan Nabi Yusuf memanjatkan doa kepada Allah. Dan inilah penutup yang sangat indah dari kisah Nabi Yusuf, ya, ketika beliau menutup akhir kisah ini dengan doa kepada Allah. Subhanallah, disandarkan lagi nikmat itu kepada Allah. Beliau mengatakan, Rabbi qad ataitani minal mulki, ya Rabb, engkau telah memberikan kepadaku kekuasaan yang sama sekali aku tidak mungkin sampai kepadanya kecuali dengan rahmat-Mu ya Allah. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, engkau telah mengajarkan kepadaku tafsir mimpi itu. Engkaulah semua pemilik nikmat itu ya Allah. Sama sekali la haula wala quwwata illa bika ya Rabb. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada kelebihan kecuali yang engkau berikan kepada kami ya Allah. Tidak ada sama sekali. Kami hanyalah hamba yang lemah, tidak punya apa-apa, dan kami tetap selalu berada pada pengawasan-Mu dan memohon akan pertolongan-Mu. Maka Nabi Yusuf mengatakan, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard. Engkau yang menciptakan langit dan bumi ya Allah. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Engkau lah waliku. Apa fungsinya wali? Wali kelas. Apa fungsinya wali kelas?
mengayomi, membimbing, mengajar anak-anak muridnya itu di strata dan di mata manusia. Bagaimana lagi kalau kata-kata wali di sini disandarkan kepada Allah. Anta wali fid dunya wal akhirah. Engkaulah waliku ya Allah, yang senantiasa mengayomi, membimbingku, mendidikku dan memberikan nikmatmu kepadaku fid dunya wal akhirah, pada dunia ini dan kemudian pada kehidupan akhirat. Lalu subhanallah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan beriman. Kalau ini saja diucapkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana lagi dengan kita ikhwas sekalian, yang tidak ada jaminan kita meninggal di atas Islam, tidak ada jaminan kita masih bertahan di atas Islam ini, karena iman kita ini senantiasa terbolak-balik, hati kita senantiasa terbolak-balik, tidak ada jaminan kita meninggal di atas Islam. Makanya kalau Nabi Yusuf saja yang sudah dijamin mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan muslim, masih berdoa tawaffani musliman, ya Allah wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, masih berdoa seperti itu. Bagaimana lagi dengan kita yang lemah ini? Bagaimana lagi dengan kita yang sangat butuh akan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Paling pantas untuk kita memperbanyak doa ini. Allahumma inni tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin, dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Karena dengan masuknya aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh, itu akan membersamaiku menuju kepada surgamu yang penuh dengan kenikmatan. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Ini sampai di sini akhir dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Selebihnya ayat-ayat selebihnya ini akan tinggal Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat dan penguatan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tegar di atas jalan dakwah. Ayat-ayat berikutnya akan kita bahas pada pekan depan. Tidak ada lagi kisah Nabi Yusuf, tapi tinggal bagaimana penguatan untuk Nabi kita Muhammad SAW di jalan dakwah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk menyelesaikan surah yang mulia ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.